Assalamualaikum. Anda mengakses channel Al-Fat Inspiratif, saluran dakwah digital Masjid Al-Fat Surabaya, Indonesia. Kali ini tentang pro kontra duet Capres-Cawapres, Anies dan Cak Imin, yang oleh sebagian kalangan dinarasikan sebagai suatu pengkhianatan, sementara oleh sebagian kalangan yang lain difahami sebagai suatu siasat dalam berpolitik. Bagaimana menurut perspektif Quran? Berikut silahkan simak tayangannya. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar Anda tidak tertinggal tayangan inspiratif berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Fakta dan data perihal pro dan kontra, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau duet Capres-Cawapres Anies Cak Imin, bisa diruntut dari sejak penandatanganan Piagam Kerjasama Koalisi Pengusung Anies Baswedan pada tanggal 24 Maret tahun 2023 oleh 3 ketua umum partai politik, yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syaiqo, yang berisi 6 poin kesepakatan kerjasama koalisi pengusung Anies Baswedan, yaitu: pertama, bahwa kami Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera telah menyatakan tekad, tujuan, dan langkah perjuangan membentuk koalisi perubahan untuk persatuan. Kedua, bahwa kami telah mencapai kesepakatan secara bulat menetapkan Saudara Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Ketiga, bahwa kami memberikan mandat penuh kepada calon presiden Saudara Haji Anies Rashid Baswedan untuk memilih calon wakil presiden, dan membentuk pasangan yang mampu memenangkan pemilu 2024 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, dan tingkat kerentanan politik yang rendah. 2. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. 3. Berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. 4. Memiliki visi yang sama dengan calon presiden. 5. Berkomitmen membangun kebersamaan sebagai duit tunggal. Keempat, bahwa dalam waktu tidak terlalu lama, Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Kelima, bahwa kepada calon presiden diberikan keleluasaan untuk berkomunikasi, guna membangun kerjasama dengan partai-partai yang kini memiliki kursi di parlemen untuk pada akhirnya dapat memperluas basis dukungan politik. Keenam, bahwa untuk menyelenggarakan keputusan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dibentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau tim kecil. Pihak yang menarasikan duet Anies dan Cak Imin sebagai suatu bentuk pengkhianatan, beralasan telah terjadi pelanggaran kesepakatan kerjasama koalisi, yang diperkuatnya dengan memperlihatkan bukti surat permintaan Anies Baswedan kepada AHY untuk bersedia menjadi cawapres sebagaimana ditunjukkan kepada para awak media. Sekarang mari kita simak tarjamah Quran Surat Al-Anfal ayat 27 dan Surat An-Nahl ayat 91, yang berisi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin agar melaksanakan amanat serta menepati janji, sumpah dan tidak berlaku khianat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Dalam peristiwa deklarasi duet Capres-Cawapres Anies Cak Imin ini,
Jika kita perhatikan isi kesepakatan piagam kerjasama koalisi pengusung Anies Baswedan, adakah bagian yang tidak ditepati oleh Capres Anies Baswedan ketika menjatuhkan pilihan pada Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres, sehingga ia layak disebut sebagai pengkhianat? Demikian pula jika kita perhatikan isi surat Capres Anies Baswedan yang meminta kesediaan AHY untuk bersedia menjadi cawapres, adakah teks kata dalam surat tersebut yang dilanggar? Adakah teks kata yang menunjukkan adanya janji yang tidak ditepati? Sesuai poin ketiga piagam kerja sama koalisi yang menyebutkan bahwa memberikan mandat penuh kepada calon presiden Saudara Haji Anies Rashid Baswedan untuk memilih calon wakil presiden. Maka Anies diberikan amanat mandat sepenuhnya untuk memilih siapapun, termasuk memilih Cak Imin sebagai cawapres, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pihak lain termasuk partai pengusungnya. Jika demikian, deklarasi duet Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin ini, adakah memperlihatkan suatu bentuk sifat khianat, atau sekadar suatu siasat? Demikianlah perspektif Quran terkait pro kontra duet Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan acuan dalam melihat serta memahami berbagai fenomena peristiwa dan kejadian dalam berbagai bidang kehidupan. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar Anda tidak tertinggal tayangan inspiratif berikutnya. Komentar positif Anda, insya Allah berpahala, karena menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik. Infak terbaik Anda ke rekening Masjid Al-Fat sangat bermanfaat untuk kelangsungan dakwah kemasjidan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.